Oke, selanjutnya adalah skala interval ya, atau variabel interval gitu. Jadi perlu diketahui bahwa skala interval ini adalah skala yang lebih tinggi dari ordinal dan nominal. Jadi kalau dalam logika statistiknya, kalau yang interval dan rasio ya, ini interval dan rasio itu sifatnya udah masuk ke statistik parametrik gitu. Tapi kalau yang nominal dan ordinal itu dia belum parametrik, artinya masih non parametrik gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Dan untuk skala interval ini itu diingat saja bahwa untuk variabel ini itu dibangun dari pengukuran ya, dan dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang sama gitu. Dan biasanya dalam skala variabel interval ini tidak ada kategorisasi seperti ordinal dan nominal ya, dan datanya itu diperoleh melalui operasi matematika gitu. Nah, jadi karena dia tidak menunjukkan penggolongan atau kategori gitu ya, jadi dia dibuat gitu dalam bentuk interval. Misalnya pendapatan gitu dalam 1 tahun gitu kan, ada misalnya pendapatan 500 sampai 2,5 juta gitu, ada pendapatan 2,5 juta gitu sampai 4 juta gitu kan, ada pendapatan dalam setahun itu 4 juta misalnya sampai dengan 7 juta gitu. Kita bisa bikin kategorinya, kemudian ini rendah gitu kan, ini sedang, ini tinggi misalnya saja gitu. Jadi interval 500 sampai 2.500.000 ini menunjukkan pendapatan yang rendah, 2 juta sampai 4 juta menunjukkan pendapatan yang sedang, 4 juta sampai 7 juta menunjukkan pendapatan yang tinggi gitu. Jadi variabel interval itu adalah variabel yang dibangun berdasarkan pengukuran gitu ya. Begitu juga nanti dengan misalnya dengan umur gitu. Misalnya kamu ingin meneliti perbedaan emotional quotient gitu, yang ditinjau berdasarkan umur gitu. Misalnya 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 20 gitu kan, 20 sampai 23 tahun gitu. Itu maka nanti punya hasil yang berbeda gitu. Dan intervalnya sifat atau intervalnya di mana dilihat dari sini gitu, dari skala yang dibuat gitu ya. Itu kalau yang interval. Oke, selanjutnya adalah variabel rasio ya, atau skala rasio. Jadi skala rasio ini adalah skala yang paling tinggi dari skala lainnya, dari 3 skala lainnya tadi gitu ya. Interval, ordinal, dan nominal ya. Dan skala rasio ini juga identik dengan dia mengandung kriteria-kriteria yang dimiliki oleh skala interval, ordinal, dan nominal gitu. Nah, namun untuk karakteristiknya sendiri, ini adalah variabel yang memiliki permulaan angka 0 mutlak. Artinya kalau tadi dalam interval 0 itu tidak mutlak, bisa dihitung, sedangkan kalau dalam variabel rasio 0 mutlak itu artinya tidak ada gitu ya. Oleh karena itu makanya kenapa kemudian skala rasio ini juga bisa dikatakan hampir sama dengan skala interval gitu kan, dengan rasio yang sama juga. Namun yang membedakannya itu adalah titik asalnya tadi gitu. Kalau nanti kalian bikin interval umur, tinggi badan gitu kan, maka 0 itu dalam rasio itu tidak ada gitu. Misalnya tidak ada orang yang tinggi badannya 0 gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam variabel interval itu bisa jadi gitu, karena dia tidak mutlak gitu. Tapi kalau dalam rasio dia sifatnya mutlak, umur gitu kan. Misalnya contoh umur misalnya tidak usah umur lah ya, misalnya saya ganti dengan tinggi badan saja gitu. Kalaupun kita ingin mengatakan tinggi badan gitu, ada yang 5 kaki 1 inci sampai 5 kaki 5 inci misalnya seperti itu, atau kurang dari 5 kaki gitu. Jarang ada dikatakan tinggi badan itu 0 sampai 5 kaki gitu, enggak, karena 0 mutlak ini dianggap tidak ada gitu ya. Jadi oleh karena itu skala rasio ini dia sifatnya juga lebih detail, biasanya dia lebih detail, dia lebih jelas. Kalaupun ada pengkategorian di dalamnya gitu kan, antara satu rasio tinggi badan dengan rasio tinggi badan yang lainnya, itu tidak menunjukkan kategorisasi, tapi itu hanya menunjukkan rentang rasio atau intervalnya gitu kalau dalam skala yang interval gitu ya.